Pemirsa, belakangan ini cukup viral sebuah bangunan menyerupai kapal Nabi Nuh di daerah Ngalian, Semarang. Tidak sedikit pengunjung yang sengaja datang untuk sekedar berselfie di bangunan kapal yang terletak di tengah persawahan ini. Namun benarkah bangunan unik ini merupakan sebuah masjid yang sengaja dibangun menyerupai kapal Nabi Nuh? Pemirsa, Bahtera Nabi Nuh merupakan sebuah kapal yang dibangun atas perintah Tuhan untuk menyelamatkan Nabi Nuh, keluarga, kaumnya yang beriman, beserta kumpulan binatang yang ada di seluruh dunia dari air bah. Kejadian yang juga tercatat di Alkitab dan Al-Quran ini pun dipercaya sebagai pengingat para umat yang taat untuk selalu patuh atas perintah Tuhan yang Maha Esa. Terinspirasi dari cerita Nabi Nuh, ada beberapa orang yang terobsesi membuat bangunan menyerupai Bahtera Nabi Nuh ini. Seperti yang dilakukan Kenneth Alfred Canham, pria kelahiran Australia dari organisasi Answer in Genesis ini percaya jika banjir besar akan datang dan menghancurkan dunia. Ia pun membangun replika Bahtera Nabi Nuh dengan menghabiskan biaya sekitar 1,3 triliun rupiah. Noah Ark Encounter merupakan museum yang menyuguhkan pameran berbagai replika binatang dan model manusia, juga peralatan-peralatan yang menceritakan peradaban di masa lalu. Replika Bahtera Nabi Nuh yang dibangun di Kentucky, Amerika Serikat ini memiliki panjang 160 meter, lebar 26 meter, dan tinggi 25 meter. Bangunan lainnya juga dibangun di Pakistan. Bangunan masjid berupa Bahtera Nabi Nuh terletak di Bakra Peri, Karachi, Pakistan. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Boat Shepherd dan Isafina. Keindahannya ternyata menginspirasi sebuah bangunan yang menyerupai kapal Nabi Nuh di Semarang. Tim On The Spot melakukan perjalanan untuk mencari tahu kebenaran tentang keberadaan bangunan unik dan cantik ini. Lokasi bangunan menyerupai kapal Nabi Nuh sekitar 43 km dari pusat kota Simpang 5, Semarang. Memasuki Jalan Kyai Padak, tepatnya di tengah-tengah kawasan hutan, Anda akan menemukan sebuah bangunan megah seperti Bahtera Nabi Nuh di tengah-tengah persawahan. Ini bangunan sebenarnya izinnya IMB-nya gedung serbaguna. Jadi bukan bangunan yang viral kan masjid, tapi ini aslinya gedung serbaguna izinnya. Gitu. Masyarakat sekitar mengenalnya dengan nama Masjid Kapal Nabi Nuh. Pertanyaannya adalah, benarkah bangunan ini merupakan sebuah masjid? Ini bukan masjid, tapi ini gedung serbaguna, cuma didirikan atas nama Yayasan Safinatun Najah. Keberadaan bangunan serbaguna As-Safinatun Najah ini cukup membantu menunjang perekonomian sekitar. As-Safinatun Najah ini penanggung jawabnya Pak Muhammad Yusuf dan sekeluarga. Tapi yang terlibat langsung di lapangan seperti keamanan, kebersihan, semuanya itu orang sekitar, orang daerah sekitar sini gitu. Dan alhamdulillah adanya gedung ini kita bisa lihat menunjang perekonomian orang sekitar. Banyak yang jualan-jualan begitu. Desain arsitekturnya sengaja menyeru masjid berbentuk kapal Nabi Nuh di Pakistan. Oleh keterampilan arsitektur lokal Semarang bernama Pak Jumaini, sarjana teknik, bangunan serbaguna yang mulanya tidak ditujukan sebagai masjid ini menjadi viral di media sosial. Sebenarnya apa tujuan pembangunan masjid ini ya pemirsa? Tujuan kita bangun ini sebenarnya untuk sosial, untuk terutama daerah-daerah
setempat, masyarakat sekitar. Ada rencananya kita mau dirikan sekolah, kampung atau madrasah bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dan bisa jadi gedung serbaguna gini. Bangunan yang mulai dibangun sekitar bulan September 2015 lalu ini memiliki lebar 20 meter, panjang 50 meter, dan tinggi sekitar 15 meter. Bangunan Bak Bahtera Nabi Nuh ini dibuat seolah mengambang di tengah air dengan dibuat kolam ikan di sekeliling kapal. Ukiran kaligrafi yang Anda temukan di setiap pintu menjadi ciri religius dari bangunan ini. Tembok beton yang juga sengaja dipoles menyerupai kayu seolah memperkokoh bangunan kapal. Bangunan yang ketenarannya cepat sekali tersebar di dunia maya ini sudah ramai dikunjungi sejak beberapa bulan lalu. Walaupun belum sepenuhnya bangunan selesai, kecantikan bangunannya memikat para pengunjung untuk datang dan mengabadikan momen mereka dalam sebuah foto. Gelap tertawa, semua orang. Terdapat 3 buah lantai yang masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda. Di lantai pertama, Anda akan menemukan sebuah ruangan luas yang sengaja dipergunakan sebagai ruang serbaguna untuk berbagai kegiatan. Seperti yang kami temukan saat mengunjungi bangunan ini, di lantai pertama sedang ada kegiatan pengobatan tradisional menggunakan media telur dan bara besi. Teknik pengobatan tradisional ini dikenal dengan terapi Kai dari Yaman. Pengobatan tradisional gratis ini rutin dilakukan setiap Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Pengobatan tradisional yang dilakukan oleh Habib Soleh bin Yahya dipercaya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan disunahkan untuk umat Muslim. Pasien yang datang tidak dipungut biaya. Hanya saja setiap pasien harus melakukan pendaftaran serta membeli 2 butir telur ayam kampung dan air mineral yang nantinya akan didoakan dan diminum rutin oleh pasien. Jika pasien sudah selesai melakukan administrasi, pasien akan langsung ditangani oleh Habib Soleh. Pasien akan mulai diperiksa dengan mengecek denyut nadi untuk mengetahui bagaimana kondisi pasien saat itu. Kemudian pengobatan dilakukan dengan menempatkan sebutir telur di ujung telapak kaki pasien. Pengobatan dengan cara ini dipercaya dapat merangsang titik syaraf pasien yang mengalami kelumpuhan atau stroke. Telur juga dipercaya dapat mengobati segala macam penyakit. Setelah itu, Habib Soleh akan menyiapkan sebuah besi yang dipanaskan di atas api yang membara. Dengan cekatan, Habib Soleh menempelkan bara besi tersebut pada titik syaraf kaki pasien. Hal ini dipercaya dapat merangsang syaraf otak dan memperlancar sirkulasi darah. Habib Soleh percaya jika segala macam penyakit berpusat pada otak dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit tersebut akan sembuh jika rutin dilakukan. Metode pengobatan tradisional dengan media telur dan bara besi ini dipercaya dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Namun saat ini pengobatan tradisional ini masih kurang populer karena hanya kalangan keturunan Arab yang mempelajarinya. Memasuki lantai 2, Anda akan menemukan musola. Kita bisa menunaikan ibadah sholat di sini. Keunikan lainnya bisa Anda lihat saat menghadap mihrab. Di lantai 3 terdapat area yang masih kosong. Rencananya akan dibuat perpustakaan di area ini. Anda bisa semakin memperdalam keimanan dengan membaca buku keagamaan di sini. Di lantai paling atas, Anda bisa melihat keindahan alam yang memukau. Dikelilingi areal pesawahan yang hijau, menjadikan bangunan ini semakin indah, bukan pemirsa? Jika Anda sedang berkunjung ke Semarang, tidak ada salahnya untuk mampir ke bangunan serbaguna ini, pemirsa.
Terima kasih telah menyaksikan On The Spot spesial malam ini. Berikut foto-foto terbaik bertema buka puasa bersama kiriman pemirsa setia On The Spot. Daripada fotonya hanya ada di galeri foto, yuk upload dan mention ke Instagram dan Twitter resmi On The Spot ya. Siapa tahu foto kamu bersama teman dan keluarga bisa tampil di televisi. Jangan lupa hashtagnya ya, OTS7 Buka Bersama. Sampai jumpa besok dan selamat menyaksikan Night Court. Selamat malam.